Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yanggini dari Prodi Ilmu Komputer. Dalam video kali ini saya akan membahas susunan dan desain kabel strike dan cross. Baik, langsung saja. Ini adalah desain dan susunan dari kabel strike yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi kabel strike ini adalah kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Langsung saja pada penjelasan mengenai fungsi setiap kabel pada strike. Kabel pertama, putih orange. Kabel putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel kedua orange. Kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel ketiga putih hijau. Kabel putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel keempat biru. Kabel biru berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel kelima putih biru. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel keenam hijau. Kabel hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel ketujuh putih coklat. Kabel putih coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Kabel ke-8 coklat. Kabel coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Selain fungsi dari kabel strike, ada kegunaan kabel strike, yaitu pertama, menghubungkan perangkat komputer ke port hub. Kedua, menghubungkan komputer ke port LAN. Ketiga, menghubungkan port WAN router ke port LAN modem. Baiklah, itu penjelasan mengenai fungsi kabel strike. Selanjutnya ada fungsi warna kabel cross. Pengertian kabel cross merupakan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Baik, langsung saja pada penjelasan mengenai setiap fungsi kabel strike. Kabel pertama putih hijau. Kabel putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel kedua hijau. Kabel hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel ketiga putih orange. Kabel putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel keempat biru. Kabel biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel kelima putih biru. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel keenam orange. Kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel ketujuh putih coklat. Kabel putih coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Kabel ke-8 coklat. Kabel coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Selain memiliki fungsi warna kabel cross, ada kegunaan kabel cross. Yang pertama, dapat menghubungkan dua komputer sekaligus. Kedua, dapat menghubungkan port LAN router ke port normal switch. Dan ketiga, dapat menghubungkan dua switch tanpa port normal. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai kabel
right dan kabel cross. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.